Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis. Baik, untuk video pembelajaran berikutnya adalah stroke. Kalau tadi kita sudah membahas tentang cedera kepala, kali ini kita membahas tentang stroke. Ya, stroke atau juga biasa disebut dengan CVA atau cerebrovascular accident adalah kerusakan jaringan otak ya, yang disebabkan karena berkurangnya atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul secara mendadak dalam waktu yang singkat, yang diakibatkan gangguan aliran darah ke otak akibat penyumbatan, ya, atau disebut dengan ischemic stroke atau stroke ischemic, atau akibat perdarahan atau stroke hemorrhagic. Ya, stroke di sini ya penyakit yang tadi yang terjadi akibat gangguan atau terganggunya aliran darah ke otak secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kerusakan neurologis atau saraf. Ya. Ada dua, yang pertama adalah tipe oklusif atau penyumbatan dan yang kedua adalah hemoragik atau perdarahan. Nah, yang penyumbatan tadi stroke yang disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah atau biasa disebut dengan stroke ischemic, dan yang kedua adalah stroke hemorrhagic atau stroke yang disebabkan karena adanya perdarahan di dalam intrakranial. Ya, perdarahan pada pembuluh darah, ya pembuluh darahnya robek gitu ya, sehingga terjadi perdarahan yang ada di otak atau syaraf. Syaraf kita itu kan otak dan sumsum tulang belakang. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada video. A stroke occurs when the blood supply to the brain is blocked or reduced. That can happen because of either a blood clot that breaks off and goes to the brain, or sometimes there's a narrowing in one of the arteries that supplies blood to the brain. In some cases, bleeding in the brain also causes a stroke. But anything where you have interrupted blood supply to the brain can cause a stroke. Nah, inilah yang disebut dengan stroke. Jadi ada tambahannya ya, arteri blokade. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah arteri sehingga darah tidak bisa mengalir lagi ke atas sana, sehingga dia akan berbalik ke pembuluh darah yang lainnya. Faktor resiko dari stroke adalah apa saja? Yang pertama adalah usia, ya. Insidensi stroke sebanding dengan meningkatnya usia. Biasanya di atas umur 55 tahun insidensinya meningkat 2 kali lipat. Jadi memang yang lebih banyak terjadi stroke itu usia-usia yang lebih tua, tetapi tidak memungkinkan juga pada orang yang masih muda juga bisa terkena stroke. Ya, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Atau hipertensi, ya biasanya memang stroke itu akan ada hubungannya dengan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Ya, ini bisa menjadi resiko sehingga ketika seseorang sudah memiliki stroke, sudah memiliki hipertensi, misalkan punya hipertensi, penyakit hipertensi, baik itu dia si orangnya ini sendiri yang mengalami hipertensi atau memiliki riwayat hipertensi dari orang tuanya. Ini harus hati-hati, harus benar-benar dijaga pola makannya, pola hidupnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Risiko terjadinya stroke lebih tinggi. Jenis kelamin biasanya pada pria 19% lebih tinggi daripada wanita. TIA atau transient ischemic attack, ya 60% kasus stroke ischemic didahului dengan TIA atau makin sering terjadi makin besar risiko terjadinya stroke. Etiologinya atau ya kita lihat tadi ada dua ya. Kalau stroke hemorrhagic ini disebabkan karena adanya kenaikan tekanan darah yang akut atau penyakit lain yang menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Jadi tidak adekuatnya pembuluh darah untuk mengalirkan darah ya.
Lalu kalau pada stroke oklusif atau iskemik ya disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah, bisa karena adanya emboli, ya emboli, aterosklerosis atau oklusi trombotik pada pembuluh darah di otak. Ini kita lihat, kalau kita lihat gambarnya ya, hemorrhagic, ini ada perdarahan, jadi dari pembuluh darah ini ada yang pecah, ya, sehingga darah keluar di sini ya. Nah, kalau yang ini adalah iskemik, iskemik ada penyumbatan di sini. Ya, dilihat dari gambarnya ada penyumbatan sehingga darah tidak bisa mengalirkan darahnya ya ke pembuluh-pembuluh darah yang berada di atasnya yang tersumbat tadi. Adanya emboli ya, ini ada TIA, ada penyumbatan dan lain sebagainya. Ini ya kalau kita lihat gambarannya seperti ini, ada perdarahan, ada penyumbatan, sehingga ketika terjadi penyumbatan kan tadi tidak ada darah yang mengalir ya, sehingga apa? Tidak adanya oksigen yang tidak mengoksigenasi daerah yang tidak diperdarahi. Harusnya seperti apa ya? Ini harus dilancarkan. Ada yang iskemik ini harus dilancarkan. Ya. Stroke hemorrhagic atau perdarahan bisa terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Iskemik terjadi plak atau bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Kalau kita lihat dari gambaran ini ya, potongan lintang dari pembuluh darah normal apabila tidak ada plaknya sama sekali. Ya, robekan pada dinding arteri ini ada, sehingga bisa menyebabkan terjadinya stroke hemorrhagic, penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah ya, seperti ini, dan adanya penyumbatan bisa bekuan darah dan lain sebagainya. Ini ya potongan-potongan pembuluh darah seperti ini. Nah, stroke bisa kita lihat dengan skor. Ya, dilihat di sini kita lihat apakah nanti seseorang itu masuk ke high risk atau perlu mendapatkan perhatian ya di sini, atau risiko rendah. Ya. Kita lihat di sini, misalkan kalian dicentang satu-satu akan ada di mana, misalkan tekanan darahnya, tekanan darah kalian ada berapa? Tekanan darah kalian berapa? Ya, apakah di bawah 120 atau 120 per 80 atau yang lain sebagainya. Bagaimana bunyi jantungnya, reguler atau irreguler, merokok atau tidak, kolesterolnya bagaimana. Kalau kebanyakan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya bisa saja mungkin masuk pada caution atau high risk. Punya riwayat diabetes atau tidak? Ya, apakah memang memiliki penyakit diabetes? Bagaimana exercise atau olahraganya? Malas-malasan atau kadang-kadang olahraga atau rutin olahraganya. Dietnya bagaimana? Apakah berat badan kalian overweight, berlebih, atau normal tapi sudah mendekati berlebih, atau pada berat badan yang normal? Ada nggak riwayat stroke di keluarga? Nah, lalu nanti akan dinilai berapa nilainya. Ya, total nilainya berapa? Kita lihat di sini. Nah, bagaimana? Ini kita baca hasilnya. Apabila ada 3 atau lebih kita centang di kotak warna merah, ya, di sini masuk ke dalam high risk. Ya. Caution apabila 4 sampai 6 yang nilainya, ya. Low risk atau risiko rendah apabila yang tercentang 6 sampai 8 di kotak warna hijau. Ya, jadi dilihat lagi bagaimana nih, ya.
Apabila yang tercentang 3 saja kotak warna merah sudah masuk ke high risk. Ya, kalau misalkan di sini ada 1, tetapi yang banyak di sini ada 6, misalkan, ya masuknya ke caution, ya, atau risiko rendah. Lalu bagaimana diagnosisnya? Ya, untuk akurasi diperlukan instrumen seperti CT scan dan MRI. Nah, CT scan atau MRI dapat menunjukkan adanya infark, ya, infark lebih dari 2 mili, atau perdarahan, ya, untuk membedakan jenis stroke-nya. Apakah ada perdarahan ataukah ada penyumbatan. Bagaimana prognosisnya? Indikator prognosis adalah tipe dan luasnya serangan, ya, age of onset dan tingkat kesadaran pasien. Hanya sepertiga pasien bisa kembali pulih setelah serangan stroke iskemik, ya. Umumnya sepertiga lagi fatal dan sepertiganya mengalami kecacatan jangka panjang. Jadi kalau kecacatan kita tahu orang pernah mengalami serangan stroke, kadang-kadang ada gangguan pada saraf, ya, yang mungkin tangannya menekuk terus atau mungkin tidak bisa digerakkan dengan bebas dan lain sebagainya. Jika pasien mendapatkan terapi dengan tepat waktu 3 jam setelah serangan, ya 33% biasanya akan pulih dalam waktu 3 bulan. Pada pasien dengan stroke hemorrhagic, di sini ya tergantung dari ukuran perdarahannya. Jadi seberapa banyak darah yang sudah menggumpal di sana, ya. Apabila lebih dari 3 cm, biasanya mortalitasnya besar, ya, atau tingkat kematiannya lebih tinggi. Dan hematom yang masif biasanya bersifat letal, jadi terus masih berjalan, masih mengeluarkan darah. Jika infark terjadi pada spinal cord, ya, atau pada tulang belakang, ya, prognosis bervariasi tergantung keparahan gangguan sarafnya. Jika kontrol motorik dan sensasi nyerinya terganggu, bisa saja prognosisnya jelek atau untuk mortalitasnya juga besar. Patogenesis stroke hemorrhagic di sini, ya. Hemorrhagic merupakan penyebab ketiga tersering sebagai serangan stroke. Penyebab utamanya adalah karena hipertensi. Ya, terjadi jika tekanan darah meningkat dengan signifikan, pembuluh darah arteri robek, terjadi perdarahan pada jaringan otak, membentuk suatu massa atau penggumpalan, ya, sehingga otak terdesak, terjadi penekanan intrakranial, bergeser atau tertekan, ya, sehingga menjadikan fungsi otak terganggu. Semakin besar hemorragicnya, ya, semakin besar displacement jaringan otak yang terjadi. Pasien dengan stroke hemorrhagic sebagian besar mengalami ketidaksadaran atau bahkan sampai meninggal karena oksigen di otak berkurang, ya, otomatis, ya, karena perdarahan masif, perdarahan terus-menerus, terjadi penekanan pada otak, lalu akan berkurang fungsi otaknya, ya, sehingga mengganggu saraf-saraf, mungkin saraf kesadaran juga bisa terganggu, sehingga bisa terjadi meninggal juga, karena terlalu kekurangan darah. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, karena di sini sel itu membutuhkan oksigen, kalau oksigen tidak tersalurkan dengan baik karena tadi adanya perdarahan, ya, sehingga sel-sel di otak akan terjadi kematian. Ya, ini bisa menyebabkan hipertensi. Hipertensi menyebabkan dinding arteri menipis dan rapuh. Ya. Pembuluh darah pecah, perdarahan pada otak, menyebabkan stroke hemorrhagic. Nah, stroke hemorrhagic apabila tertangani, ya, tadi bisa menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan, ya, seperti tetrapase atau hemiplegi, atau yang fatalnya juga bisa terjadi kematian. Gejalanya apa saja? Ya, pada stroke hemorrhagic di sini onset manifestasi kliniknya adalah cepat karena kita berhubungan dengan darah, pasti onsetnya cepat, ya.
Gejala fisik neurologis muncul tergantung pada tempat perdarahan dan besarnya perdarahan, banyaknya perdarahan. Ya. Mayoritas pasien kehilangan kesadaran dan banyak yang akhirnya meninggal tanpa sempat sadar lagi, atau sebelum pingsan pasien umumnya akan mengalami sakit kepala dan dizziness. Bagaimana sasaran terapinya? Terapi yang diberikan tergantung jenis stroke-nya, apakah iskemik atau hemorragiknya. Ya, sasarannya adalah aliran pembuluh darah otak. Berdasarkan waktu terapinya, fase akut, ya, terapi pencegahan sekunder atau rehabilitasi. Lalu bagaimana tata laksana terapi stroke hemorragik? Ya, yang pertama dengan pembedahan, dengan terapi suportif dan mengatasi perdarahannya. Dengan pembedahan untuk lokasi perdarahan dekat dengan permukaan otak, ya. Terapi suportif bisa dengan infus manitol dan mengatasi perdarahan dengan pemberian Vitka untuk menghentikan perdarahan, ya. Dan plasma beku protamin asam tranexamat, gitu. Untuk menghentikan perdarahannya kita memberikan obat-obat obat-obat darurat, ya, Vitka, asam tranexamat, dan lain sebagainya. Patogenesis stroke pada iskemik yaitu adanya aterotrombosis atau emboli, ya, sehingga memutuskan aliran darah otak tadi, ya. Nilai normalnya adalah 53 ml per 100 mg jaringan otak per menit, ya. Jika di bawah itu bisa disebut dengan iskemik, ya. Jika kurang dari 10 ml per 100 mg per menit, otak terjadi kekurangan oksigen, ya, proses fosforilasi oksidatif terhambat, ya, produksi ATP berkurang, pompa NAK ATPase tidak berfungsi, depolarisasi membran sel saraf, pembukaan kanal ion Ca, ya, kenaikan infus, gangguan CA homeostasis, dan di sini bisa mengakibatkan kematian sel saraf. Jadi, ya, ini kalau kita lihat gambarnya, bisa disebabkan karena emboli, aterosklerosis, hiperkoagulabilitas darah, ya, peningkatan kadar platelet, trombosit. Gejalanya apa? Unilateral weakness, ya, atau di sini hemiparesis atau lumpuh separuh sebagian. Unilateral sensory complaint, ya, numbness, parestesia atau keadaan mati rasa, apasia, monocular visual loss atau gangguan penglihatan. Sasaran terapinya bagaimana? Ya, terapi diberikan tergantung dari jenis stroke-nya, sama, gitu, ya. Sasarannya adalah aliran pembuluh darah otak. Waktunya terapi pada fase akut, pencegahan sekunder, dan rehabilitasi. Tata laksananya pada terapi stroke iskemik, ya, menghilangkan sumbatan aliran darah, karena tadi salah satu penyebabnya adalah adanya emboli atau penyumbatan. Dan yang kedua adalah dengan terapi pembedahan. Dengan menghilangkan sumbatan, dengan terapi trombolitik, antiplatelet, dan antikoagulan. Dengan pembedahan, baik untuk pasien dengan stenosis lebih dari 70%. Obat-obatan yang biasa digunakan pada terapi serangan akut, ya, terapi trombolitik, ya, tisu plasminogen aktivator atau TPA, alteplase, ya, mekanismenya adalah mengaktifkan plasmin, melisiskan tromboemboli. Penggunaan TPA sudah terbukti efektif jika digunakan dalam 3 jam setelah serangan. Catatan, tetapi harus digunakan hati-hati karena menimbulkan risiko perdarahan. Karena diencerkan, gitu, ya. Terapi antiplatelet bisa menggunakan aspirin, clopidogrel
Dipiridamol, aspirin, tiklopidin, di sini merupakan mainstay dalam terapi stroke. Urutan pilihannya adalah aspirin yang pertama, ya. Apabila alergi atau gagal bisa clopidogrel, ya. Dan yang terakhir pilihannya adalah tiklopidin. Pada terapi antikoagulan, ya biasanya di sini memang masih kontroversi karena risiko perdarahan intrakranialnya lebih tinggi dengan agen heparin dan lain sebagainya. Terapi pemeliharaan atau pencegahan stroke menggunakan terapi antiplatelet, ya aspirin, dipiridamol, ya masih sama, silostazol. Terapi antikoagulannya masih dalam penelitian. Terapi hormon estrogen di sini pada wanita postmenopause, ya. Terapi ini terbukti mengurangi insiden terjadinya stroke. Antihipertensi dibutuhkan karena hipertensi merupakan faktor risiko. 50% pada stroke iskemik dan 60% pada stroke hemoragik. Penggunaan antihipertensi harus memperhatikan aliran darah otak dan aliran darah perifer. Menjaga fungsi serebral. Obat pilihannya adalah Candesartan, golongan AC inhibitor. Terapi memulihkan metabolisme otak dengan tujuan meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kewaspadaan dan mood, meningkatkan fungsi memori, menghilangkan kelesuan, dan menghilangkan dizziness. Seperti sitikolin, codergoprin, ya, iracetam. Terapi rehabilitasinya dengan fisioterapi, terapi bicara, dan bahasa. Lalu bagaimana evaluasinya? Evaluasi outcome terapi, faktor risiko yang dapat diatasi harus dipantau, profil kolesterol, berat badan, rokok, hipertensi, dan lain sebagainya yang merupakan faktor risiko. Pasien dengan terapi antikoagulan dipantau terhadap parameter koagulasi atau perdarahan. Pasien yang mendapat aspirin dipantau kemungkinan gangguan atau perdarahannya. Pasien yang dapat tiklopidin dipantau efek samping dan interaksi obatnya, ya, periksa darah rutin untuk deteksi adanya neutropenia. Lalu edukasi atau pendidikan kesehatan yang harus diberikan kepada pasien, ya, yang pertama adalah berhenti merokok, kenkes tentang diet sehat, kelola kolesterol, tingkatkan aktivitas fisik, ya, darah rendah, batasi alkohol, obat-obatan, pertahankan gula darah, dan ambilan agen antiplatelet sesuai resep. Ya, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh, ya. Untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan pada mata kuliah pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.